jadi agak terlambat. Ya, untuk menyikapi langsung saja pada Ustaz Amir untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita semua. Dari saat cukup nanti sekalian untuk ditutup, kemudian nanti buka bersama di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf, saya merasa memang agak kurang nyaman. Dari berangkat tadi saya sudah berpikir telat. Biar mengirit waktu tidak usah mampir, insya Allah masih cukup. Semen saya isi 2 liter tadi pagi. Ternyata pas datang saya malah pakai sombong gitu kan. Akhirnya ya sudah macet di Masjid Barokah ya. Yang kanan jalan itu ada yang jual buah tak titip motor. Mohon maaf nih dengan kedatangan ulama. Salam dan selawat semoga tetap tercurahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa beriman hingga datangnya hari kiamat kelak. Jemaah pengajian dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sini bulan Ramadan, jenengan mulainya Sabtu ya. Saya mulainya Ahad, tapi saya akui yang mulai Sabtu benar. Ternyata setelah saya lihat video tuh, saya mantap Sabtu ya. Karena yang melihat hilal itu berani sumpah dia melihat hilal itu kan di hari Jumat. Cuman memang banyak yang saumnya mulai hari Ahad, yang katut hari Ahad gitu. Kita menunggu ru'yatul hilal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalau itu kesalahan Allah mengampuni ya kita yang saum hari Ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih materi rutin saya yang masalah kajian kitab tentang barokah. Dulu barokah itu berkah yang kita kaji dengan definisi ada 3 nih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah aziyadah. Namanya berkah itu adalah ziyadah, itu bertambah. Jadi kalau harta itu berbarokah, itu berkembang dia. Itu makna satu makna. Nah, terus jangan dianggap kalau hartanya habis tidak barokah ya. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, hartanya 40.000 dinar. 40.000 dinar itu dikali aja Pak. 1 dinar itu adalah 4,2 gram emas di bank. Berapa miliar itu? Saat hijrah tersisa hartanya cuma 4.000 dinar. Itu aja masih dikuras oleh orang Quraisy, nggak boleh bawa harta, udah sana pergi aja sama pakaian gitu kan. Nah itu waktu. Kenapa di masa-masa Islamnya Abu Bakar itu ada orang-orang membutuhkan, beliau kasih. Bilal bin Rabah dianiaya majikannya, beliau bebaskan sampai dari 40.000 menjadi 4.000 dinar. Itu berkembang apa susut? Nah, secara duniawi, tapi perdagangannya untung itu di sisi Allah itu. Makna yang pertama, jadi salah satu makna saja ini, tapi tidak selalu seperti itu, adalah aziyadah, bertambah. Yang kedua, makna barokah itu subut. Subut itu tetap, tahan lama lah bahasa kita. Kalau dalam keluarga itu langgeng kan begitu ya. Nah, harta itu jane panen itu telung bagor gitu. Nek setahun ke yo orang kayak gitu. Ada aja sumber lain gitu kan. Beda kalau panen 20 karung, minggu depan langsung habis. 1 bayar tabrakan mobil, 2 tagihan utang, selesai. Lebih tahan lama yang 3 bagor. Itu bisa jadi makna barokah di situ, Pak. Itu yang makna yang kedua nih. Makna yang terpenting barokah itu adalah farhah. Maknanya sesuatu itu berbarokah kalau membawa
kebahagiaan. Nah, ini kata nih Pak ya. Dan ini yang paling penting. Masalah banyak, kalau banyak nggak membawa kebahagiaan juga buat apa? Misalnya ada istilah orang itu kan, harta banyak tapi rezeki orang yang kaya apa nih Pak? Punya tabungan, punya makanan cukup, tapi bisanya makan itu yang mau makan dibatas sekali itu. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Kalau ini dimakan nanti asam uratnya naik. Kalau ini dimakan nanti gulanya naik. Jadi nggak berani makan. Beda kalau jenengan sehat. Ada kepiting, hajar kepiting gitu kan. Ada gulai kambing dimakan. Gorengan sikat juga gitu kan. Nah itu udah masuk makan. Ada semangka, makan semangka. Mohon maaf kalau saya kurang berani semangka Pak. Secara saya selalu berawal dari impor makan semangka 3 iris. Nah ini karena tipe saya darah rendah. Jadi itu ada yang harta banyak tapi rezeki sedikit, tapi kita ingin dan berdoa apa yang kita miliki itu membawa kebahagiaan. Naik motor bisa bahagia loh. Ketemu teman, ya Pak, senyum gitu kan. Daripada naik mobil tegang terus, menusuk pikiran, marah, emosi dan lain sebagainya. Apalagi sambil misu-misu gitu kan. Nah udah, nanti dan lain sebagainya, dongkol sengaja nabrak orang, udah urusan tujuannya ke rumah saya, tujuannya ke Solo, malah nyampainya ke polisi. Udah ini masalah. Sudah kita bahas panjang lebar bagaimana barokah itu. Hal-hal yang menjadi wasilah datang yang barokah dalam kajian kita setiap malam Kamisnya adalah barokahnya Al-Quran. Kemudian berkahnya Rasulullah terakhir yang kita kaji ada barokah ukhrawi dan barokah duniawi. Insya Allah karena ini momennya bulan Ramadan, di waktu yang tersisa sedikit karena terlambat ini kita coba bahas barokahnya bulan Ramadan. Dikatakan bulan Ramadan sungguh adalah bulan yang penuh barokah, artinya mendatangkan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang diperoleh oleh umat Islam di bulan Ramadan bisa meliputi ukhrawi, ukuran tolak ukur akhirat, dan juga duniawi. Contoh apa duniawi Bapak Ibu sekalian? Contoh apa? Berkah duniawi ini. Yang paling gampang, anak-anak besok nih lebaran dapat itu THR. Udah dari Pak D-nya pulang Jakarta itu, walaupun kita tidak boleh mengukur berkah di situ saja, kalau di situ kita namanya material, ya. Tapi itu di antara contoh sekarang yang jualan buah laku laris manis kan, itu berkah juga Ramadan. Sekarang mohon maaf, ibu-ibu sampai ada yang ngomong, wah, resto lu begini orang masak, bukber terus. Ini ya Bu ya. Mohon maaf, itu duniawi. Kita tidak boleh hanya batasi di situ. Kenapa itu muncul Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Itu ada sebab, itu efek kecil sebenarnya. Di antaranya muncul barokah-barokah yang seperti itu. Allah memberikan motivasi bagi siapa yang beramal di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan amalan. Barang siapa man fatara shaiman, ya, lahu ajrun ka ajrus shaimin, dia mendapatkan ganjaran berpuasa tanpa menggunakan ganjaran orang yang berpuasa. Orang itu berebut memberikan, kata nih ya, akhirnya karena saking banyaknya iftar itu turun untuk iftar untuk sahur. Jadi memang tidak masak Bapak Ibu sekalian. Ini sekali lagi dunia besok itu pun muncul karena adanya motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dengan lipat gandanya amal, dengan banyaknya ganjaran-ganjaran yang diberikan. Nih, lompat. Satu ayat di antara barokahnya bulan Ramadan. Idza kana awwalul lailata min syahri ramadhana sufidati syayatini wa maradatul jini wa ghuliqati abwaban nari falam yuftah minha baban wa futihat
abwabal jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadi ya bagil khairi aqbil wa ya bagil syari aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kulla laila. Pada malam pertama bulan Ramadan, idza kana awwal lailati min syahri Ramadan, apabila datang malam pertama bulan Ramadan yang kita tunggu tadi antara yang ru'yatul hilal itu Pak ya. Malam pertama sufidati syayatin, setan-setan dan jin jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka wa ugligati abwaban nari, ugligat ditutup pintu neraka dan tidak ada satupun pintu yang terbuka dan pintu-pintu surga dibuka. Ini bisa makna lugawi atau bisa bermakna istilahi. Namanya makna lugawi itu Pak, ya apa adanya. Namanya tutup pintu itu ya pintunya ditutup. Angkatan udah tertutup nggak terbuka. Makna istilahi itu, kalau istilahnya nek pintu ditutup kan tidak ada yang masuk, kata nih Pak ya. Nah, pintu masjid tertutup padahal terbuka. Kenapa? Menunjukkan tidak adanya orang yang masuk. Dalam sebuah definisi yang saya pernah dapatkan, kalau itu maknanya secara istilahi, mengapa bulan Ramadan itu setannya terbelenggu? Ada kajian begini, manusia itu kan digoda oleh setan. Otomatis kalau setan tidak bisa menggoda, seakan-akan setan sedang terbelenggu. Misalnya ada orang ditanya nggak jawab, kita ngomongnya apa? Bisu kan? Padahal dia nggak bisu, cuman gara-gara tidak mau ngomong aja gitu loh. Nah itu dikatakan terbelenggu karena dia tidak mampu menggoda. Kenapa di bulan Ramadan orang kita, setan itu tidak bisa menggoda? Karena orang sedang berpuasa dan relatif mereka mampu mengendalikan amarahnya. Jadi pengen marah Pak, ingat Ramadan kosong. Nggak jadi kan? Setan itu sedang beraksi tadi, tiba-tiba dia mengkerut kembali karena orang mengendalikan dirinya. Nah, otomatis juga karena kita mungkin makan apa gitu kan. Dan setan itu menyebar di tubuh manusia lewat saluran peredaran darah. Dan kita dalam keadaan saat itu dalam posisi paling bisa mengendalikan diri, sehingga setan itu tidak bisa leluasa Pak. Nah, ini makna yang kedua. Kalau itu adalah makna istilah, tapi benar bisa jadi apa benar-benar dibelenggu pakai rantai begini, atau karena dia tidak bisa bergerak, orang-orang lebih cenderung ingat dosa. Demikian sebaliknya, pintu neraka dibuka. Kenapa? Mohon maaf, kembali. Pintu neraka ditutup karena orang-orang memang dari awal pada takut berbuat dosa kan? Artinya dia cenderung itu, bahkan seakan-akan ya dia ditutup. Dan sebaliknya, pintu surga dibuka, amalnya banyak. Mohon maaf, jangankan yang memberi takjil, nyapu halaman masjid, bukan nyapu dalam ya Pak ya, udah diganjar lah itu ya. Apalagi punya rezeki banyak, itu kasih iftar, terutama makanan yang paling dianjurkan di bulan Ramadan, iftar ya Pak ya, berbuka puasa dalam hadisnya. Walaupun secara umum itu berpahala, sahur juga berpahala, kasih anak-anak yang tilawatil Quran, motivasi supaya semangat baca Quran juga ya ganjaran. Tapi secara spesifik Rasulullah SAW menyebutkan ingin mendapat ganjaran yang sama seperti orang berpuasa, ya takjil bahasa kita kan, kasih takjil. Kebayang ya, kalau bisa mampu ngangkat sendiri, udah buka puasa Rabu besok saya yang nanggung gitu kan. Nah, ganjarannya sama masjid loh Pak. Ya, dimiliki sama yang ngasih takjil tanpa mengurangi ganjaran yang lain. Nah, ini. Kemudian kedua dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza jaa Ramadhanu futihat abwaabal jannati wa ghuliqat abwaaban nari wa sufidati syayatin. Ini dalil yang menguatkan dalil yang pertama. Kemudian
keterangan dari para ulama. Abu Bakar bin Maryam rahimahullah pernah mengatakan, jika tiba bulan Ramadan, bersemangatlah untuk bersedekah. Sedekah di bulan tersebut lebih berlipat pahala seperti seorang sedekah di jalan Allah fi sabilillah ataupun jihad fi sabilillah. Ketika berbicara sedekah ini teringat ada satu dokter, mungkin panjenengan video WhatsApp yang beredar, Dokter Agus itu orangnya yang suka humor kalau ngisi itu. Kalau bagi dokter yang ini tidak ada pantangan makanan kalau sakit, karena efek makanan itu hanya 20% ke tubuh. Yang terpenting itu perasaan dan pikiran. Beliau mengatakan, banyaknya bapak-bapak cepat mati itu gara-gara sering dimarahi ibu-ibu. Saya ingat sekali itu. Saya kalau dengar berdua dengan istri itu kita ketawa aja terus gitu kan. Asing kan, beliau tuh canda gitu ngisi itu kan. Efek makanan, kalau kita itu terlalu takut, ya kadang ketakutan itu yang menyebabkan kita sakit, Pak. Saya mungkin pernah cerita dulu ya, ketika rame-rame corona itu kan, jam segini saya jalan mutar-mutar itu di Karanggede sana. Sampai maghrib saya sholat di masjid besar Karanggede itu, yang kanan jalan sebelum Tara Pasar. Saya lihat imam itu udah sepuh pensiunan, Pak. Pakai masker 2, masker kain, di luar masih pakai masker yang biru dari apotik. Ngimam sholat jihad. Saya sambil batin itu mau sholat. Umur segini, mau ndak tutup muka aja tuh biasanya sering paru-paru udah sesak gitu loh. Apalagi imam sholat jihad maskernya double, Pak. Kebayang itu. Berarti sing dihirup itu ya ababnya yang tadi gitu kan. Bismillah nggak keluar udah disedot lagi oleh hidung gitu kan. Saya mikir ini apa orang sesak Bapak ya gitu kan. Sholat tuh malah dada saya yang kanan yang sakit, mikirin imamnya sakit sesak apa tidak gitu loh. Saya itu benar-benar tak ceritakan berkali-kali pengalaman yang saya rasakan, Pak. Saya tadi nggak ada beban pikir apa, mau mikirin imam saya itu. Dada saya sebelah sini sakit saya itu. Nah, mau mikirin orang lain juga tidak kita kenal, apalagi kalau banyak-banyak mikir, nggak mikir juga ya nggak baik gitu ya. Cuma nek kebanyakan mikir berlebihan, lah nek ngenep ya, aduh terus nek ngenep ya, itu loh. Nah, was-wasnya berlebihan. Mohon maaf, ada si TV orang itu Pak. Ada aja banget. Apa-apa mengeluh sedikit, apa-apa mengeluh. Lihat anak makan enak saja udah ketakutan ya kehabisan gitu kan. Ya pisan-pisan makan enak ya perlu gitu kan. Nah, gitu kan. Ayo makan itu yang udah irit gitu kan. Nah, ini ketakutan yang berlebihan. Jadi mohon maaf kalau kembalikan kalau kajian dokter itu kan yang disebut hormon apa gitu kan. Kalau suka bercanda ceria itu keluar hormon apa gitu kan. Dari hormon itulah yang menyembuhkan penyakit kan begitu. Nah, ada juga yang satu tuh sedekah, Pak. Saya ingat beliau tuh ada orang jantungan ini udah pasang ring, harus dioperasi. Udah periksa kemana-mana, vonis operasi. Lapor ke beliau, gimana Pak Dokter Agus? Harus operasi nih, takut operasi. Ya sudah, perbanyak sedekah saja. Ini Pak Dokter malah obatnya perbanyak sedekah. Nah ini. Nah terus ketemu berikutnya, udah sembuh. Nah jenengan obatnya apa? Ya obatnya saran jenengan itu gitu kan. Sedekah. Saya berobat dengan sedekah. Saya berharap menjelang waktu iftar kita ini, mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah longgarkan hartanya menjadi apa? Sohibul sedekah semua ya. Kalau saya sering tanya anak-anak kalau di kelas ya, menerima zakat itu enak, nggak kerja langsung dapat. Besok kalau udah gede jadi pemberi zakat apa penerima zakat? Saya suka mancing gitu. Jadi penerima zakat apa pemberi zakat? Ya, tapi pemberi. Karena pemberi itu yang diberikan cuma 1/40 ya Pak ya. Kalau yang diberi 4 juta setahun berarti kan udah berapa ratus juta itu yang tersisa di rumah. Nah, kan begitu perkaliannya.
Baik. An-Nawawi rahimahullah mengatakan puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal daripada puasa 1000 hari lainnya, maka amatlah sangat rugi 1000 hari. Setahun berapa? Cuma 360 kan? Maka orang yang meninggalkan dengan sengaja puasa sehari di bulan Ramadan tidak akan bisa tergantikan walaupun puasa sepanjang tahun. Meninggalkan dengan sengaja itu loh, saking mulianya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berikutnya menjadikan bulan Ramadan itu penuh dengan barokah itu orang mengejar yang kedua ini. Apa? Banyaknya pengampunan dosa. Dalam kajian kita materi tentang malaikat dulu ya. Kita ingat ada malaikat itu yang dia itu operasi cuma di bulan Ramadan. Dia turun di bulan Ramadan, dia keliling. Apa tugasnya? Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, bangunlah kalian untuk mencari kebaikan. Wahai orang-orang yang terjerumus dalam dosa, tobatlah kalian. Itu malaikat tugasnya bisik. Memang kadang-kala Pak, walaupun tidak diceramahi orang itu, ada juga ketika datang bulan Ramadan terbesit di hatinya Pak, ini Ramadan gitu loh. Koyo-koyo pengen sholat gitu kan, koyo-koyo pengen taraweh, koyo-koyo sing biasa berbuat dosa, kayak ada rasa takut dosa. Di situ memang ruang operasinya, ruang kerjanya malah malaikat. Dia tugas itu menyeru hati orang-orang itu untuk meninggalkan dosa dan untuk mengejar ganjaran. Khusus di bulan Ramadan, ada orang walaupun sekali lagi. Namanya tugas itu kan cuma ibarat meniup nanti Pak. Ini arahnya kemana sih? Oh arahnya ke sana. Nanti mau ke sana benar itu tergantung dari orangnya lagi. Cuma hati itu dicondongkan sedikit. Sama juga dengan jin. Digiring hati kita kepada maksiat itu ditiup ke arah maksiat. Aslinya kita juga masih bisa mengendalikan. Malaikat di dalam hati itu membisikkan. Juga korin jin di dalam hati juga membisikkan untuk maksiat. Nantinya kita itu terbiasa melatih kemana. Kan hidup juga tergantung dari kebiasaan. Kira-kira gitu nggak Pak? Ya. Orang bisa nggak push up 30 kali? Kalau dibiasakan bisa Pak. Kalau nggak biasa 10 kali aja jarang seminggu. Gitu kan? Saya udah lama nggak push up itu. Tiba-tiba ditantang benar itu waktu seminar di Solo. Suruh push up 20 kali walaupun kasih uang 100.000 loh. Benar, saya 3 hari itu pegel semua ini karena lama gak push up. Nyuruh anak-anak push up terus di pondok, kalau melanggar dia gak pernah push up. Nah ini contoh. Untuk taat itu bisa, perlu pembiasaan. Meninggalkan maksiat itu bisa, perlu pembiasaan. Yang angel itu mulainya itu loh. Maka butuh teman. Teman itu butuh lingkungan. Kok koyo-koyo pengen ngene nang isin ono Pak Guru gitu loh ya. Lalu tertahanlah dia. Lama itu peran. Maka tidak bisa Bapak Ibu sekalian dari awal tuh langsung murni itu. Maka kita namanya butuh lingkungan dan butuh kawan. Dalam beberapa amalan di bulan Ramadan kita dapat temukan di dalamnya ada pengampunan dosa. Di antara amalan tersebut adalah ibadah saum yang sudah kita kenal dan hafal dalilnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kayaknya dalil ini sudah jadi materi kultum malam pertama Pak ya. Kayaknya sih. Kali ini saya nggak usah baca berulang lagi. Anggap saja sudah hafal ini. Sama man qoma lailan itu saya yakin di kultum tarawih sudah ini. Nah, tentang keutamaan saum Ramadan, ganjarannya, qiyamul lailnya apa. Saya ingin menekankan ada satu dalil di sini. Ya. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi sahri Ramadan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Hadis riwayat Al-Bazar ya, Al-Haythami dalam Majmu' Az-Zawaid mengatakan, perawinya Sikoh ini kan.
Sesungguhnya inna lillahi fi kulli yaumin itqa. Sungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Termasuk waktu sekarang ini atau mustajab nih gimana ya? Sore ini menjelang iftar waktu mustajab. Sehingga kebiasaan yang salah pemuda-pemudi, dan bukan cuma pemuda-pemudi, orang dewasa juga ada namanya ngabuburit. Nih ngabuburit itu berdoa apa cuci mata, Pak? Ya, cuci mata. Ya kan? Kalau muda-muda itu cuci mata, padahal itu keliru. Kemudian kalau sahur waktu mustajab doa, yang keliru kita harus menunggu subuh setel televisi malam. Tontonannya siapa? Komeng, Parto, Tukul Arwana, Nunung, siapa lagi? Kocok dulu Tarsan sama Babe siapa yang satu itu ya? Yang kalau mainnya pura-pura begitu yang menghiasi TV kalau waktu sahur itu. Padahal waktu itu waktu yang sangat mustajab. Di luar Ramadan pun itu menjadi waktu pilihan sepertiga malam terakhir, apalagi ketika Ramadan sudah masuk. Nah, itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna, bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Ini udah Bapak Ibu, saya anggap kita ngajinya berbuah dan berhasil. Kalau sebelumnya jenengan jarang berdoa pas berbuka, bahkan mungkin belum pernah berdoa, minimal setelah hari ini kita berdoa satu kali. Apa yang menjadi hajat hidupnya? Saya yakin kalau ditulis, nah semacam kita kan mengajukan keinginan kita kepada Allah. Kalau ke kantor bupati namanya apa, Pak? Proposal. Proposal hidup kita ajukan kepada Allah. Ada berapa permohonan kita? Paling enggak itu kalau tanpa ditulis minimal 5 itu kan yang paling urgen harusnya punya, Pak. Kalau ditanya jenengan butuhnya nopo, hajatnya nopo sama Allah. Kok tidak tahu hajat? Ya apa tenang? Nggak punya hajat kepada Allah, nggak punya karep gitu loh. Pengennya apa kayak nggak ada gitu kan? Masa iya orang hidup nggak punya keinginan? Paling nggak 20-30 Pak. Minimal yang sing dihafal refleks itu 5. Kalau saya hitung apa? Pengen punya rumah kan gitu jelas. Belum punya rumah kan? Refleks itu Pak, pengen punya rumah itu. Nah, udah hidupnya pindah-pindah bolak-balik NTB Jawa, akhirnya nggak sempat ngapling tanah sejak di Girimargo. Sekarang lagi ngincar tanah itu sekarang di pondok itu. Udah, saya doanya dah sampai anak saya doktrin, doa biar punya rumah gitu. Ya benar gitu. Nah, memang dah, ya namanya enggak. Memang kita ngomong apa adanya, Pak. Bahkan para ulama mengatakan kalau hilang sandal kita sebelum umumkan ke orang itu doa dulu kepada Allah, urusannya sandal loh Pak. Apalagi urusan yang penting, sakit, penting itu Pak. Kok kayaknya abot gitu loh pergi ke masjid, ya Allah jadikan akhir hidup kita ini indah, terhiasi dengan amal soleh. Kan ketika meninggal yang berkesan itu Masya Allah luar biasa, bahaya meninggalkan kebo sekian puluh, mobil, rumah, mata yang digumuni orang, ya Allah alhamdulillah dulu zaman muda itu nunggal yang menjelang akhir hayat itu rutin yang masjid orang udah gumun gitu loh. Ada jamaahnya saya dengan Pak Sardi itu. Tiba-tiba saya datang setelah beberapa hari dikabari Pak Ade meninggal. Ya Allah kok rene sih ngabari saya gitu kan. Karena di akhir-akhir itu beliau tuh rutin ke masjid. Dulu masa muda udah jangan tanyalah gitu kan. Kita jangan mengingat aibnya masa lalu kan. Kita berbahagia ketika di usia tua beliau tuh kalau malam Sabtu ngaji dengan saya, beliau ngaji terus. Setiap waktu
ke masjid, kita bahagia Pak, dan kita bersyukur beliau meninggalnya dalam keadaan soleh gitu loh. Ya, kebayang nggak kalau meninggal itu lagi main judi itu? Apalagi hisap sabu gitu kan, auzubillah min dzalik. Apa meninggal overdosis minum obat kuat di hotel gitu kan, dengan orang sewaan. Itu gaya hidup kan macam-macam Pak, gaya hidup itu. Ada gaya hidup kayak begitu. Nauzubillah min dzalik. Maka untuk merealisasikan rajin berdoa itu kita harus tahu kebutuhan Pak. Intinya di situ. Kita tahu kebutuhan. Apa sih yang kita butuhkan kepada Allah? Maka orang yang tidak atau orang yang merasa tidak ada butuhnya kepada Allah, ya udah waktu-waktu mustajab itu dia kayak ya biasa aja. Oh nggak butuh kok. Ya kan? Nggak butuh. Saya tiba-tiba sore jam segini udah mau mandi itu, baru pulang beres-beres udah peringatan. Tiba-tiba datang teman, Ustaz Amin dicari orang. Udah dongkol saya sebenarnya Pak, udah mau mandi dicari dari tadi sibuk ini kan. Ternyata siapa Ustaz? Nggak bisa yang lain tuh, enggak sama jenengan. Nah, makanya kalau ada yang perlu kan biar yang lain yang nangani saja belum mandi mau maghrib. Tidak perlu sama jenengan itu loh. Yang aja di Al-Mutakin Jepara, langsung dada saya. Wah, teman saya dari NTB yang ajar di Jepara ini, langsung saya butuh ketemu dia dari kemarin gitu kan. Udah, apapun sekarang jangankan cuma mandi, apapun saya tinggalkan ketemu kan. Nah itu namanya hajat. Maka tidak ada orang itu kan kalau salah nggak ada ceritanya dia balikan itu ke masjid. Nggak ada itu orang kalau punya butuh kepada Allah. Kalau orang nggak butuh, Assalamualaikum. Saya ke belakang gitu kan. Jadi nggak punya butuh itu kan. Yakin seperti itu. Nah, di sini waktu begini pertanyaannya. Memang mustajab itu di bulan Ramadan menjelang iftar ya Pak, waktu sahur. Tapi yang rutin paling mudah itu ba'da sholat. Saya bisa janji Pak, kalau orang sulit berdoa setelah sholat, yakin waktu yang lain lebih sulit. Kenapa? Karena posisi hati itu paling kondusif itu setelah sholat itu. Kita udah mukodimahnya sholat itu loh Pak. Udah pemanasan dulu. Ibarat badminton itu datang-datang langsung hitung satu gitu. Kan gak enak itu. Kan pemanasan dulu. Doa itu akan terasa indah kalau sudah dimukadamahi oleh sholat. Maka Bapak Ibu termasuk mungkin saudara-saudara yang muda di sini ya. Kalau kita memang merasa tidak ada hajat dengan Allah itu susah untuk berdoa itu dengan husul itu. Makanya kapan orang itu husul berdoa Pak? Ketika terkena musibah, ya enggak? Iya enggak? Iya, karena sudah ada hajat saat itu Pak. Dan salah satu Allah itu menterbiah hambanya supaya soleh itu dikasih musibah Pak. Benar itu, biar segera ingat. Atau kadangkala ada orang banyak maksiat, Allah ingin menegur dia, kasihkan musibah. Misalnya ada orang suka berbuat zina, dia sehat terus, rezekinya lancar terus, sulit tobatnya Pak. Gini Ramadan, mau sehat terus malah nanti udah bosan yang ini, cari channel yang lain kan, tinggal buka ini. Tapi begitu dia zina sekali, lalu sakit ini, wah, keluar darah, healing dia. Oh ini gara-gara kemarin ini. Kapok gitu dah dia ngomongnya. Sembuh tak ulangi lagi, ada nggak gitu kira-kira? Nah ini, kalau ada yang kayak gitu orang apa namanya saya tidak tahu ya. Orang apa sebenarnya gitu Pak? Sakit malah dendam, besok udah sembuh. Ini tertunda sebulan ini gitu kan. Nah bukannya niatnya untuk bertobat. Atau orang habis minum homer tuh sakit paru-parunya, badannya kurus. Tapi setelah minum homer makin sakit, itu namanya istidraj. Habis berbuat dosa minum homer kok sakit. Atau habis nyabu pertama kali kondangan polisi. Nah itu Allah masih sayang. Daripada nyabut terus, aman terus. Kan potensi diulang-ulang kan.
Begitu nyabu pertama kondangan polisi masuk penjara. Berapa tahun, Bang? Sabu-sabu. Saya tidak tahu. Pernah. Kalau bunuh orang itu 7 tahun ya. Kalau tidak terencana. Kalau kecelakaan nabrak orangnya mati 4 tahun biasanya. Kenapa saya tahu 4 tahun? Saya pernah ke penjara jenguk. Kasusnya apa, Bang? Kecelakaan nabrak orang, saya vonis 4 tahun. Berarti nggak punya duit. Kalau kan bisa bayar setahun, 2 tahun. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit? Ini benar jam belakang ya? Sudah. Oh habis. Baru 40% materi yang disampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya terlambat ya Allah. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini mewakili. Intinya, buahnya kajian kita, marilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita merasa butuh kepada Allah dan kita butuh dan kita harus punya waktu khusus untuk bisa khusyuk dalam berdoa. Intinya itu aja. Anak-anak kita juga kita biasakan cucu itu, Pak. Habis sholat sempatkan dulu dia berdoa walaupun satu doa. Kalau nggak bisa doa Arab, doa yang real. Ya Allah, berilah kesehatan kepada Bapak supaya Bapak sehat selalu bisa kerja. Itu kan dia paham tuh dengan doa. Secara tidak langsung dia paham kalau butuh minta kepada Allah. Asal ya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mandi.